Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sekeren apapun orang ketiga, mantan pasti memilih untuk kembali bersamamu saat kamu lakukan dua hal ini. Ya, jadi oke lah sekarang mantan lebih memilih bersama orang ketiga. Kita terima itu kenyataan, ya. Menangis pun sampai banjir air mata itu tidak akan pernah membuat mantan kembali kepada kita, bahkan melirik pun tidak, kasihan juga tidak, ya. Meratap, mengeluh, kecewa dan seterusnya itu juga tidak akan pernah membuat mantan kembali kepada kita. Karena itu kuncinya ketika kita ingin mantan kembali kepada kita, kita sudah merayunya untuk kembali, kita sudah memohon kepada dia untuk kembali, dan mantan tetap tidak peduli kepada kita. Maka kuncinya sekarang adalah segera bangkit. Ketika kita lakukan dua hal ini, maka itulah yang akan membuat mantan melirik, melihat, dan memilih kembali kepada kita. Nah, jadi ya, tentu kita tahu siapa orang ketiga. Ya, apa kelebihannya yang sampai membuat mantan begitu cinta, sampai mengorbankan kita, mengkhianati kita, padahal kita sudah melakukan segalanya untuk dia. Dan dia tetap mengkhianati kita untuk memilih bersama dengan orang ketiga. Kita sudah tahu dia siapa, kita punya informasi yang lengkap tentang dia. Nah, bagaimana sekarang seluruh informasi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, untuk membuat mantan lebih memilih kita daripada orang ketiga. Nah, apa dua hal yang bisa kita lakukan setelah merayu ditolak, memohon diabaikan, dan seterusnya? Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi dua hal itu, ya. Tadi kita sudah tahu informasinya. Basicnya, mantan kita ini orangnya matre. Orang ketiga adalah orang kaya. Maka langsung ketemu jawabannya. Kenapa mantan jungkir balik memilih orang ketiga? Karena orang ketiga kaya raya. Orang ketiga ini orangnya cantiknya luar biasa, atau gantengnya luar biasa, pinter dandan, modis. Kalau laki-laki punya bodi yang atletis dan memukau, mempesona. Itulah yang kemudian membuat mantan, kita tahu persis mantan ini asal melirik orang yang bagus begitu, yang keningnya licin, pasti tertarik. Maka itulah yang menyebabkan kenapa mantan berpaling dari kita. Karena orang ketiga lebih mempesona penampilannya daripada kita. Nah, informasi ini kan kita sudah punya. Maka sekarang, ya, daripada kita menghabiskan waktu untuk merayu, mencoba mendekat kembali,
padahal setiap kita berusaha mendekati dia justru tambah jauh dan seterusnya. Gunakan waktu dan kesempatan itu untuk membuat diri kita melampaui orang ketiga. Ya, orang ketiga kaya raya. Semua orang kaya itu bisa mendapatkan kekayaannya dengan bekerja, kan? Ada yang dari warisan. Tetapi bahwa warisan yang banyak itu didapatkan juga karena orang tuanya bekerja, atau warisan dari kakeknya karena kakeknya dulu bekerja keras, kan begitu. Jadi kuncinya adalah bekerja. Kalau kita kemudian selalu bilang mau bekerja apa, ya itu namanya, kalau atlet itu, olahragawan, kalah sebelum bertanding. Ya, jadi ketika ada persaingan seperti ini, maka bersaing dengan cara yang sehat. Caranya bagaimana ya? Kalau dia memang lebih kaya, maka kita bekerja sekeras-kerasnya. Kan di zaman sekarang ini ada begitu banyak pekerjaan yang bisa ditekuni. Dengan berbekal handphone, orang tidak harus punya toko, sudah bisa punya toko yang namanya online shop. Tidak punya barang untuk diperjualbelikan, dia bisa menghubungi orang yang punya barang, kemudian dia pinjam, dia membantu menjualkan dan mengambil keuntungan dari sana. Kalau punya modal, bisa beli, kemudian dijual kembali dengan keuntungan. Ya, kalau punya kreativitas, misal pintar seni ukir itu ya, atau berbagai keterampilan, pintar melukis dan lain-lain, bisa juga menghasilkan karya yang bisa dijual. Pintar menjahit, bisa membuka butik online, membuat baju yang kita rancang sendiri, yang bagus begitu, yang kira-kira sesuai dengan selera pasar pada saat ini. Tanpa harus menyewa toko atau beli ruko, orang sudah bisa punya toko online shop zaman sekarang. Ya, jadi kecanggihan teknologi itu bisa membuka lahan kerja yang sangat luas ketika orang mau berusaha. Siapa yang berusaha lebih banyak, dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa an laisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi itu yang pertama, berusaha, bekerja. Yang kedua, orang kalau sudah merebut pasangan orang, itu artinya orang itu tidak pernah beribadah. Karena orang yang ahli ibadah, dia tidak akan pernah mengambil sesuatu. Ya, mengambil seseorang, mendekati seseorang, merebut seseorang yang sudah bersama orang lain. Itu menunjukkan bahwa orang ketiga ini tidak pernah beribadah. Artinya apa? Dia tidak pernah berdoa. Kelebihan kita yang kedua, kita rajin ibadah, kita punya doa. Dan doa itulah yang akan menggetarkan hati mantan ketika Anda lakukan terus-menerus dengan sabar. Ya, maka sehebat apapun, sekeren apapun orang ketiga, ketika Anda lakukan dua hal ini, Anda bekerja keras untuk menyaingi seluruh yang dimiliki oleh orang ketiga. Dia lebih ganteng, Anda juga bisa kok lebih ganteng. Ya, dia punya body yang atletis, Anda juga bisa melatih tubuh Anda agar lebih atletis.
dan seterusnya. Dia kelihatan tampil selalu modis, Anda juga bisa belajar bagaimana berpakaian, berbusana yang modis dan menarik. Ya, intinya kita mau berusaha. Dan usaha itu kita dampingi dengan doa-doa yang terbaik. Maka mantan akan memilih kembali kepada Anda ketika Anda bisa melampaui segala apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.